Bentar, saya ya, sorry. Maaf. Tadi, jadi ya, kalau yang untuk yang UQ ya, kalau misalnya yang M dan yang L itu lewat kuota, berarti kan, koneksinya itu masih ada 1 megabyte per second. Tapi untuk yang lain, kalau misalnya rata-rata ya, kalau yang M dan L itu, pokoknya kalau lewat kuota masih bisa 1 megabyte per second gitu. Tapi kalau misalnya yang S atau pocket WiFi itu drop jadi 300 kilobyte per second gitu. Bisa untuk ngechat aja, tapi video, gambar, misalnya ngechat itu ada gambar gitu kan, nggak bisa loading lagi, agak berat loadingnya. Tapi kalau untuk chat aja, WhatsApp, Line, Skype mungkin masih bisa kok, masih lancar. Apa ada ada rincian kecepatannya? Rincian kecepatan standar sih ya, nggak ada Enggak, rincian. untuk kalau ini kalau kuotanya sudah habis, karena biasanya dulu kalau saya langganan kartu SIM saat di Jepang itu mereka memberikan lower bandwidth ya. Iya, Lower bandwidthnya itu misalkan kalau kuota habis bisa sampai 128 kan kayaknya. Nah, yang seperti itu mungkin kalau ada mohon diinfokan. oh, ya seperti tadi yang saya bilang, misalnya yang mungkin di sini nggak tercantum gitu ya, tapi ini kalau misalnya yang UQ, yang S itu kalau lewat 5 giga berarti kan, lewat 5 giga itu dia tinggal 300 sekian kilobyte per second. Saya lupa tepatnya 300 berapa, 308 kalau nggak salah. M dan L itu 1 megabyte per second. Jadi masih lumayan ya, 1 megabyte per second. Itu. Kalau untuk yang S Mobile, lewat 3 dan 10, kecepatannya hanya tinggal 308 kilobyte per second. Y Mobile, M dan L kalau tidak salah juga 1 megabyte per second sisanya. Tapi kalau yang S 300 kilobyte per second. Lalu yang Makarot lewat 100 giga 1 bulan tinggal 300 kilobyte per second juga. Begitu. Jadi ya intinya untuk ngechat, untuk koneksi urgent masih bisa. Tapi kalau misalnya untuk nonton, buka video, IG, itu udah nggak bisa. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya, angkat tangannya ya. Oke, mungkin saya tanya lagi, berarti ini untuk sampai dapat HP itu memang tidak ada biaya yang dikeluarkan ya setelah 1 bulan? Baru bayar lagi? Baru bayar setelah 1 bulan? Benar. Jadi gini, mungkin nanti ini akan dijelaskan lebih baik oleh staf yang mengurus pembayaran ya biasanya kan. Tapi untuk EU, kalau tidak salah kan pembayaran itu selalu per tanggal 25. Jadi kalau misalnya mereka kontrak di awal bulan, misalnya pembayarannya itu bisa jadi di tanggal 25, tapi dihitung per hari gitu, nggak dihitung full, dihitung per hari pemakaian.
Kalau misalnya mereka kontraknya itu lewat tanggal 15 kalau nggak salah, atau mendekati tanggal 25, pembayarannya itu ke bulan depan. Seperti itu. Jadi nanti itu akan dijelaskan juga sekali lagi pada saat kontrak, tanda tangan kontraknya. Dan ya. Paling untuk itu aja, SIM mobile itu dia beda sama yang lain. Dia pembayarannya di muka di awal bulan, ya, di awal bulan silakan. kontraknya. Jadi kalau misalnya ini saya kontrak di awal bulan 4 ini, nanti yang bulan ini nanti akan bayar untuk yang sisa bulan ini sama untuk bulan depan. Kalau misalnya saya kontrak setelah tanggal 20, nanti itu yang bulan ini itu akan sama juga kayak tadi, juga sama pembayaran yang administrasi 13 itu juga akan dibayar di bulan itu juga tersebut, sama bulan sebelumnya. Dan pembayarannya itu dia biasanya di sini dia juga dikombini, jadi bukan di ATM bank, jadi kita bayar sendiri ke kombini atau bisa mungkin PP semacamnya Line Pay gitu-gitu juga. Untuk itu untuk SIM mobile aja. Baik. Jadi untuk SIM card agak beda sendiri ya. Jadi dia tuh bayar SIM card dan pocket wifi itu bayarnya di kombini. Kalau yang bisa UQ dan AU itu potong dari bank. Begitu kan ya? Iya, yang SIM mobile aja yang kombini. Berarti S Mobile, Y Mobile, sama Pocket Wi-Fi bayarnya di kombini. Baik, yang lainnya gimana? Anak-anaknya Pak Teguh? Karena Minasa ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kali ya, belum nyampe ke Jepang, agak bingung gitu kan. Gimana sistem di Jepang. Tapi yang, HP saya, maaf, laptopnya agak crash kayaknya. Boleh minta slide yang kartu SIM-nya mobile nggak? Boleh, nanti saya kirimkan ke... Enggak, maksudnya di sini di-share biar siswanya tahu. Tetap ini maaf ya sebentar, laptop saya nge-crash. NG bisa tolong share screen. Aduh. Presentasi sampai setengah, laptopnya nge-crash. Ngomong-ngomong, Teguh Sensei, katanya Mbak Enji kenal sama Teguh Sensei. Anak Enji, muridnya Teguh Sensei kah? Satu sekolah bahasa. Kelas ya, satu kelas. Satu sekolah bahasa. Ini dokusei saya, satu geng saya juga dulu ya. Minasa mungkin ya, ini malah saya ketemu ya sama teman kelas saya nih Minasa nih. Ya, Sensei Anggi nih. Dua teman, tapi terus sekarang dua-duanya udah sukses ya. Betul ya. Saya belum sukses. Belum, Kak. Banyak pada belum nih. Kalau yang sekarang ikut masih banyak yang belum ini ya, banyak yang belum berangkat. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita doakan segera berangkat semua murid-murid ya. Sudah, ini sudah kebanyakan sudah turun COE semua. Hanya tinggal menunggu COE-nya dikirim aja ke Indonesia. Makanya ini yang banyak ikut yang memang COE-nya sudah pada. Di-share yang Y-Mobile ya. Yang Y-Mobile ya. Terlihat tidak ya? Kalau F5 NG biar full screen. Sebentar ya.
Terlihat tidak ya? Nah, terlihat jelas. Yang Y Mobile, NG mungkin Yang tadi Y-Mobile. bagus aja. Enggak. Iya. Y Mobile, ya. Oke, ini Minasang ya, kalau saya mungkin bantu jelaskan, ini kartu SIM yang bisa dipakai di Android dan yang di iPhone. Ya, kalau iPhone tadi mungkin lebih luasa karena dia bisa pakai yang UQ Mobile ya, seperti itu. Dan, Iya, benar. nah, menurut saya sebagai pengalaman saya ini, menurut saya untuk ambil yang S itu mungkin lumayan cukup ya untuk awal-awal kalian tinggal di sana gitu kan. Nah, mungkin saya pengen tanya kalau memang awalnya mengambil yang plan S, apakah ke depannya bisa merubah ke plan M jika memang keuangan Oh, siswa itu sudah membaik ya? oh, bisa ya, NG ya? Bisa. Jadi Ya, dia bisa. bisa upgrade, tapi nggak bisa downgrade gitu. Bisa naik, tapi nggak bisa turun. Oke ya, ini perhatian lagi Minasang, jadi bisa upgrade tapi nggak bisa downgrade tuh. Jadi kalian kalau udah kontrak yang ngambil M, misalkan, aduh lumayan ya bedanya 1.000 gitu kan. Nah kalau mungkin untuk awal-awal saya merasakan 1.000 itu lumayan ya. Jadi nanti mungkin Minasang bisa ambil yang S dulu. Kalau memang merasa kurang ya, solusinya hanya satu, kalian ada dua solusinya, kalian upgrade atau kalian yang mengubah kebutuhan kalian ya, seperti itu. Karena ya di Jepang untuk nyari wifi, free wifi mungkin nggak sulit ya, gitu. Ya, Ya, tapi gimana pun koneksi pribadi kan lebih ya, aman ya. Free wifi kadang kita kan khawatir misalnya hacker atau apa ya, gitu kan nggak enak juga informasi pribadi. ya. Mungkin kalau Eh, di mana di Ryugakusei ini nanti karena memang sekolahnya juga tempat dulu saya sekolah ya, oh, Gasang di oh. sana udah ada wifi gitu. Jadi kebutuhan SIM Ah, ini mungkin hanya untuk yang saat mereka di luar saja. bisa jadi, bisa jadi. Ya, gitu ya, Minasang ya. Di sini, jadi silakan kembali lagi ke diri kalian. Mohon bijak dengan keuangan kalian nanti di Jepang. Seperti itu. Tapi ya, tapi sejujurnya ya di Jepang sendiri kalau misalnya satu nggak mungkin nggak beli SIM card ya kan. Iya, Dan SIM card untuk seperti misalnya kayak S Mobile dan yang Y Mobile ini termasuk sudah sangat murah ya sejujurnya ya. iya. Karena ya tahu sendiri kayak dulu saya SoftBank itu 1 bulan berapa ya? 8 ribuan sih sama HP. Tapi HP-nya juga ada tipe HP yang jadul banget gitu. Jadi itu cuma 10 giga dulu SoftBank. 1 bulannya itu untuk internetnya aja saya harus bayar 4 ribuan. Cuma dapat 10 giga. Makanya ini ya, saya udah balik ke Indonesia, baru tahu ternyata ada yang SIM card Y Mobile yang murah dari Star. Ya, Silakan ada yang ingin ditanyakan dari Minasang? Sensei, Ya, ya, kalau untuk smartphone kita bisa bawa yang punya dari kita yang di Indonesia. bisa. Jadi HP di Indonesia itu rata-rata tidak SIM lock ya. Tapi tapi mesti dicek juga ya, apakah SIM lock atau enggak. Tapi enggak, NG biasanya enggak SIM lock ya HP di Indonesia ya. Ya biasanya sih nggak SIM lock sih. Biasanya Bisa enggak langsung SIM sih. lock. Y Mobile atau nggak S Mobile biasanya bisa langsung dipakai. Oh, ya. Tapi mbaknya HP-nya tipe apa gitu. Kadang-kadang misalnya ya Android juga beberapa misalnya seperti Samsung itu mungkin lebih mudah cocoknya gitu. Tapi kalau misalnya kayak HP-HP maksudnya maaf ya buatan Cina misalnya kayak Oppo atau yang lain, saya khawatir kadang-kadang ada mau di reject gitu. Misalnya pengaturan sistem di dalamnya itu agak beda dengan HP-HP yang udah terbiasa di Jepang gitu. Jadi untuk sementara bawa dulu HP sendiri, nanti di sana pakai SIM card itu sama sekali nggak masalah. Tapi kalau misalnya bisa ya saya pribadi sih merasa ngambil HP di Jepang aja lebih mudah gitu, iru-iru tuh.
Tapi ya nggak Kalau memaksa sih. untuk iPhone kayaknya bisa ya. Siti iPhone Sang bisa, HP-nya apa Siti Sang? Kasih Kebanyakan cocok. iPhone. iPhone. Oh, iPhone Oh. bisa lah. Kalau iPhone saya kebanyakan cocok. Kalau Xiaomi nggak bisa sih, Xiaomi. Xiaomi bisa. Xiaomi bisa. Bisa, Xiaomi tapi anu, sama Sensei. Itu harus belinya harus iPhone. Untuk tipe lain nggak ada. Oh, bisa kok yang lain juga. ada yang Nah, lain contoh ada kalau- nanti. Maaf, ini untuk yang EU atau yang UQ? Kalau untuk EU kan nggak bisa ya, Jessica Sang ya. Untuk kartu EU. aja nggak bisa ya. Ya, EU kartu aja nggak bisa. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya EU iPhone, maaf tadi pertanyaannya gimana? Saya kurang. Kalau HP-nya Xiaomi, Android, apakah bisa pakai kartu Oh, Jepang? bisa. Jadi gini, kalau Xiaomi, saya sarankan lebih bagus ngambil antara S Mobile atau Y Mobile. Jangan ngambil UQ. Begitu. Mungkin bisa di share yang UQ, Anggisang, biar tahu juga apa bedanya. Kalau untuk bedanya Yuki Mobile sama Y Mobile itu sebenarnya selain di harganya itu dia beda di itu ya server ya. Kalau Yuki Mobile ini dia servernya ya providernya. Yuki Mobile ini dia lewat EU. Kalau Y Mobile ini dia lewat SoftBank. Jadinya sebenarnya bedanya sih hanya sekedar itu sih. Kalau misalnya untuk paket kuotanya itu sebenarnya sama. Harganya mungkin lebih murah yang UQ, tapi kalau UQ itu kadang ya kayak yang tadi Kak Jessica jelaskan tuh ada yang nggak bisa HP-nya untuk dipakai untuk UQ Mobile. Jadi mungkin kalau misalnya mau coba di UQ Mobile, kalau nggak bisa baru ke Y Mobile. Begitu kalau mau. Slide-nya mungkin bisa di-share yang UQ Mobile-nya. Sekarang kan UQ Mobile nih share-nya. Nah, ini ya. UQ Mobile itu lebih murah ya. Ya, tuh lihat ini bedanya. Sekitar 500 yen ya bedanya. Oh, beda 500 yen untuk semua ini aneh ya. Iya. Tuh. Ini yang paling murah, Sensei. Ya, kalau untuk SIM ini menurut saya paling murah UQ Mobile. Dulu saya sempat pakai juga tapi yang WiFi itu bagus juga kok. Di Jepang udah bagus semua sih. Kecuali kalau kalian ke gunung ya. Kalau ke gunung baru. Oke. Daerah Hokkaido bagus nggak? Hokkaido. Itu gimana kalau Hokkaido? Kalau Hokkaido saya rasa lebih bagus ngambil yang providernya SoftBank. Karena ya tapi ya SoftBank lebih bagus. Tapi EU juga provider besar sih. Kalau provider besar sih bisa sih yang paling. Kalau untuk ngambil SIM ini berarti harus datang ke kantor kan? Betul. Kantor ya? Maaf, enggak. Kalau SIM card saja misalnya kalau EU UQ harus. Iya. Maaf, EU UQ harus, tapi kalau SIM card S Mobile, Y Mobile nggak usah. Nggak usah. Bisa dikirim ke rumah. Y Mobile harus. Mobile juga harus ke kantor, iya. Kantornya di Osaka di sebelah mana? Berarti sekarang dekat Umeda. Umeda Station. Oke. Iya. Bikem ya? Bukan. Umeda dekat Bikem? Dekat Biken, iya. Dari Biken sekitar 10-15 menit jalan kaki. Kalau Siti nanti di Hokkaido Siti Sang ya? Oh, sudah keluar. Nah, kalau yang ke Hokkaido itu apa harus datang ke kantor juga? Ya, kalau yang di Hokkaido memang agak susah ya. Jadi kayak kalau yang di Hokkaido jauh seperti itu, saya sarankan antara ngambil pocket WiFi atau S Mobile gitu yang tidak harus tatap muka.
Oh, oke. Ya, soalnya tergantung provider kan mereka permintaannya berbeda-beda ya. Eastbridge ini kita distributor bisa dibilang. Jadi kita bukan pabriknya, bukan sumbernya, bukan providernya, tapi kita nih distributor yang membantu kontrak gitu ya. Nah, untuk biaya ADM ini 3.300 plus 880 ongkirnya ya. Ya, kalau misalnya kena ongkir, misalnya kayak yang S-Mobile, terus mbaknya di Hokkaido, Citizen di Hokkaido. Iya. Ya, waktu ngirim pocket wifi, ngirim SIM Kartu. card-nya itu, ya kena biaya kirim 880 yen. Kalau Kalau misalnya langsung datang ngambil, ke kantor nggak ada, tidak kena, ya tidak kena biaya kirim. hanya biaya administrasi saja. Betul. Berarti hampir semua kartu 3.300 ya administrasi. Betul, jadi semua SIM card di Jepang itu ada kena ADM 3.300 yen. Yang resmi ya, Di awal. dibayar di awal benar. Ini sekedar disclaimer supaya jangan nanti dibilang Mbak Jessica dari Eastbridge bohong gitu kan. Iya. Ada SIM card di Jepang yang tidak kena biaya 3.300 yen. Ada. Tapi itu biasanya providernya itu bukan provider resmi, melainkan provider dari kantor sendiri. Jadi seperti yang tadi kita ceritakan juga, Y Mobile dan S Mobile itu ngambilnya kan dari SoftBank. Berarti itu resmi dari SoftBank gitu. Tapi nama produknya berbeda gitu kan. Tapi sinyalnya masih dari SoftBank. Itu sebabnya kita kena charge 3.300 juga. Jadi terpaksa customer juga kena gitu. Nah, kalau misalnya ada SIM card di Jepang yang dijual online, kan Iya. banyak ya, di Facebook tuh gratis, nggak kena biaya ADM gitu. Itu benar mungkin, mereka tidak kena biaya ADM. Tapi kelemahannya itu satu, provider mereka apa? Provider mereka kok towernya nggak kuat, bisa jadi udah beli, nggak bisa connect gitu. Nah, resikonya di sana. Jadi mending daripada ngambil resiko satu kali gitu kan, lebih baik ya kena biaya ADM lah gitu. Apa boleh buat. Jadi untuk kayak Yuki Mobile yang bagi Android, kalau mau coba langsung, siapa tahu cocok bisa langsung ke kantor ya. Betul. Silakan langsung datang ke kantor. Kalau misalnya posisinya udah di Jepang, ini enak banget. Tinggal ngambil paspor, Jairukado, sama kartu ATM-nya aja. Kalau misalnya ada cucunya, bawa cucunya aja. Ya, Tinggal baik. itu bawa ke kantor, langsung diurus. Ini kantornya adanya di Osaka, lalu Di Tokyo, Tokyo, Nagoya, Sendai. Nagoya dan Sendai. Sendai masih ada nggak ya? Ya masih sih Kak, cuma mungkin itu ya yang kalau untuk sekarang staff Indonesia itu hanya ada di Osaka aja kalau untuk sementara. Oh ya, iya, tapi saya lupa bilang staff Indonesia hanya ada di Osaka ya. Jadi kalau misalnya yang di Tokyo ada sih staff berbahasa Inggris. Inggris. Enggak masalah. Soalnya kita juga ada, kalau dari Majime ada staff juga kok di Tokyo dan Osaka. Jadi nanti bisa bantu. Ya kata nih. Oke, baik. Minasa ada yang ditanyakan lagi? Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau misalnya nanti ke depannya ada pertanyaan atau bagaimana lagi, nggak apa-apa gitu, tanyakan aja. Ngomong-ngomong, boleh saya tanya sedikit, hari ini yang datang, berarti kita sekarang partisipannya berapa orang? 13 orang ya? Lebih 13. kurang. Ya, 13 orang ini berapa orang yang Jisusei yang Tokutekino, berapa orang yang Ryugakusei ya, Sensei? Tio, ini Tio siapa ya? Tio siapa Tio?
Tio, Tio itu staff dari kami. Oh, Saya staff. ini. Oh, berarti 12. Berarti yang 11 deh. Amir San juga staff dari Oh, gitu. Yorisoi. Ya. Alif, ini Tokute Gino, Ikram Saga. Ikram Saga, Hai Sensei, siapa? Tokute Gino. Oh, Tokute Gino. Ikram, ini Majime 6 ya? Hai, Oke. Ikram Saga 1, 2, 3, 4, 5. Devri. 5 Tokute Gino, Yuga Kusenya itu 1, 2. Oh, 1, 2, 3. Iya benar. 5, 6 Tokute Gino. Lalu untuk Yuga Ya, kok saya Kusenya. jadi satu Sensei. Oh, ini Aris ini itu bareng 6 orang ini. Bareng 6. Banyak. Hai. 6 orang Aris. Sensei. Ya. Siap, Tulungagung Wah, Timmu. ya. Oke. Berarti untuk Sugoi, Yuga sugoi. Kusei itu ada 1, 2, 3. Saya plus 6, 9. Berarti 15 9, orang ya. yang hadir. 9 dari Yuga Kusei, 6 Tokute Gino, magangnya 0. Oke. Arigatou gozaimasu. Terima Baik. kasih banyak atas waktunya semua ya. Nanti gini, secara untuk misalnya yang mau EU, khususnya EU dan UQ ya, kan kita mesti minta kupon ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, supaya permintaan kuponnya itu lancar, kalau memang sudah tertarik, kalau bisa segera mengabari gitu. Jadi saya mohon maaf, saya minta sampai tanggal 14 bisa dikasih kepastian berapa orang tertarik enggak, Sensei? Ya, nanti saya kondisikan. Nanti ya tanggal 14 kalau bisa dalam bentuk Excel datanya gitu. Jadi lebih mudah gitu kan ya. Ya. Karena yang masih semua kan masih di Indonesia. Jadi intinya cuma minta nama agen dan nama, kalau misalnya yang kayak tadi yang Tokute Gino berarti TSK dan nama kantor perusahaan. Kalau yang Ryugakusei berarti kan agen LPK Majime dan sekolahnya. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Teguh Sensei, nanti berarti saya hubungi WhatsApp-nya bisa ya? Ya, Nomor WhatsApp. silakan. Yang berapa tadi? Yang belakangnya 287 ya? Iya. Oke. Mungkin kalau Nanti mau saya... lewat line juga silakan. Anggi mungkin udah nyalain saya. Hai, Anji-san. Oke. Enggak, saya hubungi dari WhatsApp aja lah. Ya, Oke, semuanya terima kasih atas waktunya. Semoga semuanya lancar ya, perjalanannya lancar, kerjaannya juga lancar. Dan ya, kalau bisa ada kesempatan semoga kita bisa ketemu semua. Hai. Mungkin kalau yang udah, mungkin Jessica nanti lanjut ke WhatsApp, yang udah fix itu mau ngambil HP itu 2 orang ya. Kita udah ada. Oh ya, oke. Wakarimashita, arigatou gozaimasu. Nanti dikondisikan, Mas boleh kalau misal mau yang nanti jadi kontrak, mungkin bisa menghubungi ke Mas Amir, staff. Saya udah sempat kontak ke Amir San. Belum. Cuman tadi siapa ya yang telepon saya? Kayaknya Mas Tio ya. Iya, Mas Tio ya benar. Iya, saya yang telepon. Ya, kalau gitu nanti dianukan ke Tio-san aja nggak apa-apa. Iya. Sama kok. Ya, baik. Terima kasih Teguh Sensei dan murid-murid, juga terima kasih Enji-san sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Dewa, otsukare sama desu. Hai, otsukare sama desu. Hai, dewa, shitsurei shimasu. 失礼します。はい。